Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku sekalian. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Ya, ingat pesan ibu untuk selalu tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Kita harus bekerja sama untuk melawan pandemi ini agar pandemi ini cepat berlalu ya. Baik anak-anakku sekalian, jumpa lagi dengan Ibu Eka. Ya, tentunya masih pada pelajaran yang sama, yaitu pelajaran matematika. Untuk video pembelajaran kali ini itu masih isinya masih sama seputaran dengan yang kemarin, yaitu tentang pengertian dari himpunan, kemudian juga menyatakan himpunan ya. Kenapa masih sama? Karena video ini ibu buat untuk penguatan ya, penguatan materi supaya kalian bisa lebih paham lagi, bisa lebih mengerti lagi tentang materi himpunan ini, karena dasarnya harus paham dulu ya supaya kedepannya itu bisa lebih mudah ya. Baik, seperti biasanya sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini ada manfaatnya untuk kita semua ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, baik anak-anakku sekalian. Nah, ini ibu ada tampilan baru ya, biar lebih fresh lagi. Jadi walaupun materinya sama, tapi tampilannya bisa berbeda biar lebih fresh. Ya, yang akan kita pelajari ini adalah tentang himpunan ya. Dimana ini ada kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya adalah memahami pengertian dan notasi himpunan serta penyajiannya. Nah, kemudian tujuan daripada pembelajaran ini yaitu agar kalian bisa menjelaskan pengertian dari himpunan, kemudian juga bisa menentukan suatu kumpulan yang termasuk himpunan, bisa menentukan suatu kumpulan yang termasuknya bukan himpunan, jadi kalian bisa membedakan mana yang himpunan dan mana yang bukan. Kemudian juga dapat menyajikan atau menentukan berbagai cara menyatakan himpunan ya. Sekarang kita masuk ke pengertian daripada himpunan. Nah, sebelum kita ke pengertiannya, kita pahami dulu ya tampilan di sini. Ada kumpulan warna lampu lalu lintas. Kemudian juga ada kumpulan unggas. Nah, ini ada ayam, burung, angsa, bebek. Nah, itu kan termasuk kumpulan unggas ya. Yang di atasnya itu ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau ya. Nah, ini yang ini merah, kuning, hijau. Ini berarti kumpulan dari warna lampu lalu lintas. Kemudian ada ayam, burung, angsa, bebek. Nah, ini kumpulan dari unggas ya. Nah, kemudian di sini ada ada angka. Ada angka 1 2 3 4 5. Disebut kumpulan apakah ini? Ada yang bisa jawab? Nih, 1 2 3 4 5. Kumpulan apa kira-kira? Dan ini ada A, B, C, D, E. Ini kumpulan apa ya teman-teman? Anak-anak? Nah, ini bisa kita sebut, misalnya anak-anak menyebutkan kumpulan angka atau kumpulan bilangan asli kurang dari 6 atau kumpulan bilangan asli dari 1 sampai 5. Macam-macam, banyak ya, bebas aja. Nah, atau ini A, B, C, D, E. Misalnya kumpulan 5 huruf pertama dalam abjad atau kumpulan huruf, boleh ya, macam-macamnya. Jadi ada kumpulan. Nah, kemudian di sini ini kita lihat nih, di sini ada gambar persegi, ada jajar genjang, ada trapesium sama kaki, kemudian di sini ada persegi panjang. Kumpulan apakah itu? Kita bisa saja menyebutnya kumpulan segi 4 ya, karena kan masing-masing dari bangun datarnya itu sisinya ada 4. Jadi kita bisa sebut kumpulan segi 4. Nah, yang di bawahnya itu ada gambar sini, ada balok, ini kubus, sorry ya, maksudnya ini adalah tabung, ini kubus, yang ini balok ya.
Nah, ini kumpulan apa? Nah, kita bisa saja sebutkan kumpulan bangun ruang, ya. Nah, kemudian dari abstraksi tadi ya, kita bisa lihat nih, ada kumpulan. Nah, nih. Dari sini kita bisa simpulkan apa sih yang dimaksud dengan himpunan itu? Jadi himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas. Ya, himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas. Nih, himpunan. Jadi batasannya jelas. Jadi kita bisa tahu mana yang merupakan anggota dan mana yang bukan. Ketika kita misalnya menyebutkan kumpulan bangun ruang. Nah, kalau ada yang menyebutkan lingkaran termasuk anggotanya atau bukan? Tentu bukan, ya, karena lingkaran bukan bangun ruang, tapi bangun datar. Nah, dari situ kan berarti batasannya sudah jelas. Nah, kita bisa menentukan mana yang anggota dan mana yang bukan. Nah, itu yang disebut dengan himpunan, kumpulan benda-benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas. Kemudian benda atau objek yang dimuat dalam atau dimuat adalah suatu himpunan disebut anggota himpunan atau elemen, ya. Jadi benda atau objek yang dimuat yang menjadi anggotanya, ya, dari suatu himpunan itu disebutnya anggota himpunan atau elemen. Misalnya nih yang ini. Nih, ini anggota, ini juga anggota. Nah, berarti ini disebut juga elemen, ya. Nama lain anggota itu juga elemen. Ya. Nah, kemudian, nih ada gambar. Nobita kebingungan nih. Aku mendapat tugas dari Pak Guru. Kalau tidak bisa akan dihukum lagi, katanya gitu. Bu, kok Pak Guru sedangkan Bu Eka kan Bu Guru? Enggak, soalnya Bu Eka baik hati dan tidak sombong, jadi nggak pakai menghukum seperti itu ya. Nggak, bercanda. Nah, jadi kita bisa bantu nih Nobita untuk membedakan mana yang himpunan dan mana yang bukan himpunan. Nah, nih kata Doraemonnya, nggak usah khawatir ya. Nah, yang penting kita tahu pengertian dari himpunan. Apa sih himpunan itu? Nah, di sini Doraemonnya udah berpikir nih, kumpulan benda dengan definisi yang jelas itu himpunan. Sekarang Ibu tanya nih, apakah kumpulan bunga merupakan suatu himpunan? Ada bunga mawar, bunga melati, bunga matahari. Apakah kumpulan itu merupakan himpunan? Ya, jawabannya adalah betul. Kumpulan bunga adalah himpunan. Kenapa? Karena batasannya jelas. Kita bisa tahu, oh berarti yang menjadi anggota itu bunga. Bisa melati, bisa mawar, bisa anggrek, bisa matahari, dan lain-lain. Kalau sepatu termasuk himpunan tersebut bukan? Bukan. Nah, karena batasannya jelas, berarti ini himpunan. Oke. Sekarang nih, apakah kumpulan hewan di darat merupakan suatu himpunan? Nah, ada bebek, nih ada sapi, kemudian ada goat ya, kambing, kemudian ada ayam. Nah, ya betul sekali. Jawabannya adalah himpunan ya. Kenapa? Karena batasannya jelas. Hewan, kumpulan hewan di darat. Berarti ikan anggotanya atau bukan? Bukan dong ya. Berarti kan kita sudah bisa tentukan nih anggota, mana yang anggota dan mana yang bukan. Nah, berarti itu himpunan karena batasannya sudah jelas. Kemudian, maaf. Apakah kumpulan perempuan cantik merupakan suatu himpunan? Nah, pada pertemuan sebelumnya, pada materi sebelumnya, Ibu sudah pernah ajarkan ya, di mana ciri daripada bukan himpunan itu adalah kata sifat, adanya kata sifat. Di soal ini, mana yang merupakan kata sifat? Ya, betul sekali. Nih, kata sifatnya adalah cantik. Cantik itu kata sifat. Dimana kalau kata sifat itu batasannya nggak jelas, bersifat relatif. Yang dikatakan cantik menurut si A, menurut si B belum tentu, ya. Nah, jadi karena ada kata sifat di sini, berarti dia bukan himpunan. Nah, tuh, bukan himpunan.
ya. Jadi untuk membedakan mana yang himpunan dan mana yang bukan, kalian bisa cirikan salah satunya adalah di mana kalau di situ ada kata sifatnya, berarti kita bisa pastikan bahwa itu bukan himpunan, ya. Nah, kemudian jadi syarat suatu himpunan adalah batasan yang jelas untuk anggotanya, ya. Sekali lagi, himpunan itu batasannya harus jelas. Nah, kemudian di sini kata Doraemon, sekarang yuk kita mendata himpunan alat-alat dari kantong ajaibnya Doraemon. Mana saja? Ada pintu kemana saja, ada selimut waktu, baling-baling bambu, kaca pembesar. Nah, permasalahannya sekarang, bagaimana ya cara menuliskan anggota suatu himpunan? Nah, sekarang kita menyatakan suatu himpunan. Kemarin juga sudah kita pelajari sedikit ya, sekarang kita lebih pahami lagi. Menyatakan suatu himpunan itu dapat dilakukan dengan 3 cara. 1. Dengan kata-kata. Yang kedua dengan mendaftar anggota-anggotanya. Yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Lalu bagaimana cara menyatakan himpunan alat-alat ajaib Doraemon? Ya, kita lanjutkan. Yang ini dengan kata-kata. Dengan kata-kata di sini ada yang pertama A adalah bilangan prima kurang dari 10. Ini berarti dengan kata-kata. Himpunan B adalah faktor dari 12. Dan himpunan C adalah bilangan ganjil kurang dari 11. Nah, ini ketiga-tiganya ini menyatakan himpunan dengan kata-kata. Nah, dilihat di sini berarti untuk menuliskan nama himpunan ini berarti kita harus pakai huruf besar ya. A-nya besar, B-nya besar, C-nya besar. Ya, ini tata cara penulisan himpunan. Menggunakan huruf besar untuk nama himpunannya. Ya, untuk menyatakan himpunannya yang pertama ini bisa dengan kata-kata seperti 3 contoh ini. Ini adalah contoh menyatakan himpunan dengan kata-kata. Yang kedua di sini dengan notasi pembentuk himpunan atau di situ rule katanya. Nah, dengan notasi pembentuk himpunan, tadi kan yang pertama ini adalah bilangan prima kurang dari 10. Gimana cara membuat notasinya? Kemarin kita sudah belajar ya. Kita bisa tuliskan variabel untuk pengganti dari anggota-anggotanya. Kita bisa gunakan variabel apa saja. Nah, biasanya yang digunakan adalah X. Nah, kita bisa gunakan ini yang A ini misalnya X di mana X. Nah, kita bisa lanjutkan dengan ini, menuliskan bilangan prima kurang dari 10. Tetap diikuti dengan adanya kurung kurawal ya. Itu yang pertama itu ya, seperti bisa dilihat di sini. Nih. X di mana X bilangan prima kurang dari 10. Nah, kemudian yang untuk yang B, nih untuk yang ini. Gimana cara membuat notasinya? Kita bisa buat ya X di mana X. Nah, lanjutannya adalah ini dari kata-kata ini. Faktor dari 12. Ya, kemudian biasa awali tutup kurung kurawal, tutupnya juga kurung kurawal. Untuk yang ketiga, yang C ini, kita bisa tulis kurung kurawal X di mana X. Kita bisa lanjutkan ini. Bilangan ganjil kurang dari 11, kemudian tutup kurung kurawal. Ya, itu cara membuat notasi pembentuk himpunan. Tuh, ini. Kemudian yang ketiga dengan mendaftar anggota-anggotanya atau roster. Mendaftar anggota-anggotanya. Berarti kita tinggal tuliskan nih kayak yang ini misalnya yang A. Kita bisa tuliskan di sini. Nama himpunannya besar, kurung kurawal, bilangan prima kurang dari 10. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima itu kan bilangan yang tepat mempunyai 2 faktor ya. Atau kalau bahasa kita, bahasa sendiri, bilangan yang cuma bisa dibagi 1 dan angka itu sendiri. Contohnya 2. 2 kan bisa dibagi 2 sama 1 aja. Untuk membagi habis ya. Catatan dengan membagi habis, bukan koma hasilnya. Untuk membagi habis, nah 2. Kemudian mana lagi angka yang cuma bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri? 3. Terus
5, betul. Terus 7. Terus ada lagi nggak? Oh, nggak ada ya. Nah, nih. Berarti kan udah cuman sampai 7 ya. Nah, ini hasilnya berarti. Loh, kenapa Bu cuman sampai 7? Karena di sini yang diminta adalah nih kurang dari 10. Berarti jangan nyampai 10. Ternyata bilangan prima kurang dari 10 nih anggotanya adalah 2, 3, 5, 7 ya. Kita cocokkan ke bawah. Benar nggak nih? Nah, tuh betul ya nih. Anggotanya 2, 3, 5, 7 itu bilangan prima kurang dari 10 ya. Nah, kemudian berikutnya faktor dari 12 nih yang ini. Tentukan anggotanya dengan mendaftar anggota-anggotanya. Faktor dari 12 itu berarti angka-angka yang bisa membagi 12. Jadi 12 tuh bisa dibagi angka berapa aja? Ya, yang pertama 1 ya. 12 kan bisa dibagi 1. Bisa dibagi 2 kan? 12 bagi 2 bisa. Bagi 3 bisa nggak? Bisa ya. 12 bagi 3. Kemudian 4 juga bisa. 6 dan 12 ya. Kemudian tutup kurung kurawal. Aduh, mepet-mepet nih, nggak muat. Jadi faktor dari 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12 ya. Ini dengan mendaftarkan anggotanya. Kita lihat nih tuh. 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Kemudian yang ketiga, bilangan ganjil kurang dari 11. Bilangan ganjil anak-anak tahu dong ya, teman-teman tahu ya. Bilangan ganjil itu berarti bilangan yang tidak bisa dibagi habis, hasilnya tidak bisa dibagi habis ya. Itu bilangan ganjil. Tidak bisa dibagi habis oleh 2. Kalau bilangan genap kan bisa dibagi habis oleh 2 ya, bisa dibagi 2 dan nggak bersisa. Nah, kalau bilangan ganjil tidak bisa dibagi habis oleh 2. Nah, jadi ini bilangan ganjil kurang dari 11 berapa aja kawan-kawan? Kita sebutkan ya. 1, 3, 5, 7, 9. Stop. Karena yang diminta bilangan ganjil kurang dari 11. Nah, ini namanya menyatakan himpunan dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Ya. Bu, kenapa tadi bilangan prima kok nggak ada 9-nya? Bisa nggak sih 9 itu masuk pada bilangan prima? 9 itu bukan bilangan prima ya. Kenapa? Karena selain bisa dibagi 1 dan 9, 9 itu masih bisa dibagi 3. Sedangkan syarat dari bilangan prima tuh yang cuma punya 2 faktor, sedangkan ini faktornya ada 3. Bisa dibagi 1, bisa dibagi 3, bisa dibagi 9 ya. Jadi kalau prima itu cuma bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri ya. Oke, paham ya? Jadi ada 3 cara menyatakan himpunan, dengan kata-kata, dengan notasi pembentuk himpunan, dan mendaftarkan anggota-anggotanya. Seperti ini. Nah, kemudian notasi himpunan. Himpunan dinyatakan dengan huruf besar. Nah, seperti yang tadi Ibu katakan ya, nih yang ini nih. Nih, himpunan tuh dengan A. Kemudian nih ada B, B-nya juga huruf besar, C-nya juga huruf besar ya. Jadi menyatakan himpunan, notasi himpunan nih dengan huruf besar. Dinyatakan menggunakan simbol kurung kurawal. Nah, ini namanya kurung kurawal nih pembuatannya. Kira-kira gini ya. Nih. Jadi harus pakai kurung kurawal. Itu tanda dari himpunan ya, tidak boleh pakai kurung yang lain. Nah, kemudian anggota himpunan dilambangkan dengan huruf kecil. Nah, jadi setiap anggota dari himpunan itu dinyatakannya dengan huruf kecil ya. Tidak boleh menggunakan huruf besar. Huruf besar itu hanya untuk nama himpunannya saja ya. Kemudian penulisan anggota dalam himpunan hanya sekali saja ya, seperti kemarin sudah Ibu sampaikan bahwasanya dalam himpunan itu tidak boleh ada anggota yang sama. Jadi kalau misalnya ada yang sama gimana Bu? Tuliskan 1 kali saja
ya, jangan sampai lebih dari itu. Kemudian anggota suatu himpunan dilambangkan dengan, nah ini kebalik ya. Anggota himpunan dilambangkannya dengan ini. Ini salah kebalik, ini seharusnya begini, say. Elemen. Jadi dari kata elemen ya, jadi simbolnya kayak E. Nah, kalau bukan anggota himpunan berarti E-nya ada garisnya. Jadi kalau yang seperti ini itu elemen, kalau yang ini bukan elemen. Ini anggota, yang ini bukan anggota ya. Itu kebalik ya simbolnya ya, E-nya. Ya, jadi itu notasi himpunan. Ini syarat-syaratnya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menyatakannya ya. Jelas ya? Kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa latihan. Indikatornya. Menyatakan masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan dan mendata anggotanya. Himpunan A, di sini ada himpunan A. Himpunan alat yang berawalan huruf P. Yang berawalan huruf P. Tentukan anggota himpunan A. Mana aja yang awalnya berawalan huruf P? Berarti kan ini sama ini ya. Yang berawalan huruf P, kita lihat betul apa enggak nih jawabannya. Iya, betul sekali. Tuh, yang berawalan huruf P, ini ada pensil dan ada pulpen jawabannya. Latihan berikutnya, menyebutkan anggota dan bukan anggota himpunan. Nomor 1. Dari kumpulan hewan di bawah ini, manakah yang merupakan himpunan atau bukan himpunan? Ingat tadi himpunan dan bukan himpunan. Yang bukan himpunan itu biasanya ada kata sifatnya. Karena kata sifat itu batasannya nggak jelas. Jadi itu bisa disebutkan sebagai bukan himpunan. Sekarang yang A. Kumpulan hewan melata. Kumpulan hewan melata, himpunan atau bukan? Yo, himpunan atau bukan? Himpunan ya. Kemudian kumpulan hewan herbivora. Kumpulan hewan herbivora, pemakan rumput. Himpunan bukan nih? Himpunan, batasannya jelas ya. Kemudian kumpulan hewan langka. Nah, himpunan bukan nih, hewan langka. Ya, himpunan atau bukan? Kumpulan hewan yang hidup di air. Kumpulan hewan berkaki 3. Kumpulan hewan bermata 1. Kita cek jawabannya. Nih pembahasannya. Yang merupakan himpunan adalah kumpulan hewan melata, kumpulan hewan herbivora, dan kumpulan hewan yang hidup di air ya. Yang bukan merupakan himpunan, yang pertama kumpulan hewan langka, kemudian kumpulan hewan berkaki 3, kemudian kumpulan hewan bermata 1 ya. Nah, ini bukan himpunan. Selanjutnya, indikator menyatakan notasi himpunan. Diketahui K adalah bilangan asli kuadrat dari kurang dari 60 ya. Bilangan asli kuadrat dari yang kurang dari 60. Bilangan asli kuadrat ini maksudnya ya. Diketahui K, ini jadi ini salah pengetikan nih. Sorry, ini nggak ada ininya seharusnya. Bilangan asli kuadrat kurang dari 60. Himpunan K dinyatakan dengan roster adalah, dengan roster tuh berarti dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Mana aja nih yang merupakan bilangan asli kuadrat? Bilangan asli kuadrat tuh berarti bilangan yang dihasilkan dari hasil perkalian angka yang sama. 1 kali 1 berarti 1. 2 kali 2 4. 3 kali 3 9. 4 kali 4 16. 5 kali 5 25. 6 kali 6 36. Nah, ini namanya itu adalah bilangan asli kuadrat yang diminta kurang dari 60. Kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Ini benar nggak? Dari hasilnya aja udah salah, udah ada 64. Sedangkan yang diminta kurang dari 60. Berarti yang A salah ya. Yang B bener apa enggak? Nih,
Yang C benar apa enggak? Yang D benar apa enggak? Coba dicek lagi. Mana jawabannya? Ya. Bilangan asli. Ingat, bilangan asli itu mulainya dari angka 1. Jadi yang ada nolnya itu udah pasti salah ya. Maka jawaban yang betulnya adalah C ya. 1, 4, 9, 16, 25, 36, dan 49. Ya, itu jawabannya. Nah, ini pembahasannya. Bilangan asli kuadrat kurang dari 60. 1 kuadrat, 2 kuadrat ya. Jadi perkalian dari hasil dari perkalian angka yang sama itu bilangan kuadrat namanya ya. Kemudian ini sudah selesai kita tentang pembahasan pemantapan materi yang kemarin. Mudah-mudahan sesudah dijelaskan lagi dengan tampilan yang lebih baru, kalian bisa lebih paham lagi ya. Jadi ingat, pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu kita belajar tentang pengertian dari himpunan. Himpunan itu adalah kumpulan dari benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas atau batasannya jelas. Yang kedua, menyatakan himpunan. Menyatakan himpunan ada 3 cara ya. Yang pertama dengan kata-kata, yang kedua dengan notasi pembentuk himpunan, yang ketiga itu dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Kemudian yang ketiga tadi kita belajar membedakan mana yang merupakan himpunan dan mana yang bukan himpunan ya. Dimana yang himpunan itu batasannya jelas, yang bukan himpunan salah satunya cirinya yaitu ada kata sifat di situ. Kenapa? Karena kata sifat itu batasannya tidak jelas, sifatnya relatif ya. Nah, mungkin pemantapan tentang materi himpunan saya cukupkan sampai sini dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan dapat kalian pahami dengan jelas ya. Seperti biasa, tanya jawab kita bisa lakukan melalui grup WA yang sudah ada ya. Jangan takut, jangan menyerah, jangan kecil hati. Karena tidak ada anak bodoh di dunia ini. Yang ada hanya anak yang tidak memperhatikan dan tidak mau berusaha. Jadi, kalau kalian belum bisa, semangat terus untuk bisa. Jangan putus asa. Jangan takut, jangan dengerin omongan orang yang tujuannya untuk melemahkan dan juga bikin kendor semangat kalian untuk belajar. Gak usah peduliin omongan orang kalau itu hanya untuk memperpuruk kita. Dengarkan omongan orang yang tujuannya untuk memotivasi kita agar kita bisa lebih baik lagi. Terima kasih banyak ya atas perhatiannya. Sampai sini dulu. Mohon maaf barangkali ada kata-kata yang kurang tepat atau ada kata-kata yang tidak jelas, juga ada kata-kata yang tidak berkenan. Mohon maaf sebesar-besarnya ya. Sekali lagi, mudah-mudahan ini bisa kalian pahami dengan baik ya. Tanya jawab kita lanjutkan dari chat WA ya. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa ya untuk like, komen, seperti biasa komen, tuliskan nama lengkap dan kelas kalian ya. Kemudian jangan lupa subscribe juga channel YouTube MTS NU Putri 3. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai sini dulu ya anak-anakku. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Terus terapkan protokol kesehatan 5M. Sampai sini dulu. Jumpa lagi di materi pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.